hari ini yang Elvia. Oke, selamat malam nih, Phil. Oke, shalom semuanya. Shalom, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, shalom Tuhan, amin. Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah fellowship kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mengangkat satu penyembahan. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Berkata firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah padamu ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Mari sama-sama kita mau sama-sama mau ulang lagu dari awal, kita mau genapi setiap liriknya, kita mau angkat pujian dari awal. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Kau yang kami sembah Tuhan, segala pertolongan-Mu ajaib. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, menyembah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Benar ya Bapak, kami ingin terbang bersama dengan sayap-Mu Tuhan. Setiap percobaan yang kami alami Bapak, kami percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, maka pertolongan-Mu Tuhan akan selalu datang bersama dengan kami ya Bapak. Tuhan, kami ingin genapi ya Bapak semua janji-janji Engkau Tuhan. Kami genapi ya Bapak semua perintah-perintah Engkau yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menuntun kami Bapak, Engkau yang berkati kami Tuhan. Kau lindungi kami Bapak, sehingga Tuhan Yesus pada saat yang nanti ya Bapak, kami bisa bersama-sama dengan Engkau ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar Tuhan Yesus kami ingin memulai pada fellowship kami Tuhan pada malam ini Bapak. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, yang berada dalam ibadah ini Tuhan Yesus, Engkau yang tutup lurus kami Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapak, selama malam ini Tuhan, Kau yang jaga kami, Kau lindungi kami ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus perlindungan-Mu Tuhan, melingkupi kami sepanjang malam ini Tuhan. Kami juga yang berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum sempat hadir ya Bapak. Kiranya Engkau yang berkati mereka, Engkau yang lindungi mereka Bapak. Biar Tuhan beri kesempatan ya Bapak, mereka bisa berkumpul lagi bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kini kami siap ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Kiranya Engkau yang sertai kami, Kau berikan kami sukacita dan kegembiraan ya Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita sudah menyembah nama dan sekarang kita mau angkat pujian bagi Dia, amin. Kita mau angkat pujian, apa yang tak pernah dilihat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Gak apa-apa, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kita bersama-sama angkat pujian dari awal. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
sudah menyembah dan memuji Dia, kita sudah bersorak-sorai bagi Dia. Sekarang saya mau buka ruang kesaksian. Mungkin dari saudara-saudara ada yang ingin bersaksi pada malam hari ini. Saya persilakan. Ada yang ingin bersaksi? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bersaksi, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama mau angkat satu penyembahan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, kita makan puji penyembahan dari awal saudara. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, oh hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan, Yesus, Kau kami agumi. Haleluya, sebab perbuatan-Mu aja Tuhan, karya-Mu besar Tuhan. Kami mau memuji-Mu, sebab karya-Mu besar Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku,
yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah yang kami kagumi ya Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kemurahan-Mu ya Bapa, telah kami rasakan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku, di mana Engkau menempatkan kami di suatu tempat yang luar biasa, bersama keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya inilah kehendak-Mu ya Bapa, biarlah rumah tangga kami Engkau yang pimpin, anak-anak kami Engkau sertai ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Begitu juga pujian penyembahan yang kami telah naikkan ya Tuhan, biarlah merupakan dupa yang harum bagi Engkau ya Bapa. Karena hanya inilah yang kami miliki, hati yang selalu ingin menyembah kepada Engkau, memuji memuliakan nama Engkau. Urapi jamaah, pemimpin pujian, Saudari Filia ya Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai sesuatu yang besar untuk anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga apapun yang diperbuat ya Bapa, baik pelajarannya maupun cita-citanya, Engkau sertai, Engkau genapi ya Bapa. Biarlah anak-Mu ini ya Tuhan menjadi kebanggaan-Mu dan menjadi kebanggaan orang tua dan bangsa ya Bapa. Begitu juga dengan multimedia ya Tuhan, Gio ya Tuhan, kami percaya walaupun anak ini masih kecil ya Tuhan, tetapi Engkau telah pakai dia ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Sehingga Engkaulah yang akan memberkati di setiap kehidupannya, baik Gio-nya ya Tuhan, orang tuanya ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya ya Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Berikan hati kami, telinga kami ya Tuhan, akan firman-Mu pada malam hari ini, Engkau materaikan, sehingga kami dapat mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bertemu walaupun ya masih secara online, semuanya tidak terlepas di dalam hadirat Tuhan. Biarlah semuanya menjadi sukacita dimanapun kita berada, bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama pasangan kita. Baik saudara, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Keluaran 33. Di Alkitab saya di Perjanjian Lama di halaman 144. Ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Ini mungkin hari ini masuk ke sesi 4, saudara ya. Karena memang waktulah yang membatasi ya, saudara. Jadi ya kita perlahan-lahan supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan, khususnya di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, saudara ya. Baik. Di ayat 15, demikian berkata firman Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui
bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Ya, cukup sekian dulu firman Tuhan. Pembacaannya kita akan lihat di ayat 15, saudara ya. Firman-Nya berkata demikian. Berkatalah Musa kepadanya, nyahnya di sini adalah Tuhan Allah, saudara ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing aku, ya, ini Musa yang berkata, ya, karena waktu zamannya Musa dengan Allah itu dapat berkata-kata seperti seorang berbicara dengan orang lain atau sahabat, saudara ya. Nah, ini hanya Musa yang dapat berbicara dengan Allah, saudara ya. Nah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, ini adalah suatu nabi, ya, nabi yang besar, ya, yang dipakai oleh Tuhan. Musa ini terkenal dengan yang namanya rendah hati, ya, dia tidak sombong, ya, dia selalu mengikuti perintah Tuhan, ya, walaupun kehidupan Musa waktu tempo hari itu sangat luar biasa. Dia adalah seorang pangeran, ya, dari Mesir, ya. Walaupun dia lahir dari seorang Ibrani, ya. Tapi dia diangkat oleh anak Firaun dan akhirnya menjadi besar, ya, jadi pangeran. Ini pun semua ada rencana Allah, saudara ya. Kenapa seorang Ibrani, ya, bisa masuk ke kebesaran atau kerajaan Firaun pada waktu itu. Sedangkan pada saat zamannya Musa, di mana Raja Firaun mengeluarkan perintah bahwa seluruh bangsa Ibrani yang melahirkan anak laki-laki itu harus dibunuh. Karena Raja Firaun pada waktu itu ketakutan melihat bangsa Israel itu semakin hari semakin banyak, saudara. Ya, oleh sebab itu Raja Firaun mengeluarkan titah, ya, atau perintah. Jadi disuruh, ya, pokoknya siapapun yang dari bangsa Ibrani yang melahirkan anak laki-laki itu dibunuh. Tetapi kalau seandainya melahirkan anak perempuan, itu tidak dibunuh. Nah, sehingga pada waktu Musa dilahirkan, orang tuanya membuang dia, ya, ke aliran sungai dan ditemukan oleh putri Firaun, ya. Sehingga Musa diangkat menjadi anaknya waktu itu. Nah, ini semua adalah rencana Allah, saudara, supaya kenapa? Supaya bangsa Ibrani pun itu dapat pengetahuan, karena pada waktu itu Mesir adalah pusatnya pengetahuan, ya, sehingga kitab-kitab yang perjanjian lama itu banyak yang ditulis oleh Musa, ya. Nah, itu sejarahnya Musa. Nah, pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, itu pun Tuhan yang memerintah, ya, karena Musa itu adalah lemah lembut, orang lemah lembut. Ini sifat karakternya ini hampir mirip-mirip dengan Tuhan Yesus, saudara ya, lemah lembut, rendah hati, nggak suka marah, ya. Nah, ini adalah Musa, ya, sehingga pada saat firman ini berkata, Musa kepadanya, jika engkau sendiri, ya, engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Nah, pada waktu ini setelah dia meninggalkan Gunung Horeb, ya, kita sudah lihat di ayat sebelumnya, ya, Tuhan Allah itu marah, kecewa dengan bangsa Israel karena dia menyembah lembu emas, anak lembu emas, sehingga Tuhan Allah itu sudah tidak mau, ya, membiarkan bangsa yang tegar tengkuk, saudara, ya, tetapi Musa datang kepada Tuhan, ya. Nah, ini dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini, ya. Dari sini itu artinya ya udah pasrah, saudara, ya. Karena memang waktu saat itu berada di padang gurun, ya. Periokopnya, ya, Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun, ya. Jadi ya udah, sehingga Musa itu, kalau seandainya Tuhan tidak memimpin, biarlah kami mati semua, saudara, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Musa, ya. Oleh sebab itu, saudara, kita pun, ya, setiap langkah, setiap keluar, ya, untuk aktivitas, kita harus berdoa dulu, saudara, ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus apa? Yaitu doa Bapa kami, ya, saudara. Nah, terus di ayat yang ke-16, ya. Dari manakah gerangan akan diketahui, ya? Dari manakah gerangan akan diketahui? Ini Musa yang berkata bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Umatmu ini adalah bangsa Israel. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, ya? Jadi selama ini, ya, sampai di padang gurun yang Musa saat ini berada, itu semuanya ini adalah penyertaan dari Tuhan, ya, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan, ya, dibedakan dari segala, terus ke bawah media, ya, dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini, saudara, ya. Jadi memang pada saat di situ Tuhan telah membedakan, ya, mana umat pilihan Tuhan, mana yang bukan, saudara, ya. Kita sudah tahu, ya, banyak sekali, kita semua sudah tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan, ya. Walaupun secara karakter, secara pribadi, secara sifat itu adalah keras, yaitu tegar tengkuk, bebal, ya, tidak mau nurut, saudara, ya. Nah, tetapi Tuhan memilih bangsa Israel. Karena kenapa, saudara? Karena umat Israel adalah umat pilihan Allah dari zaman Abraham, saudara, karena Tuhan telah membuat perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, ya. Jadi ini umat yang memang benar-benar tegar tengkuk, saudara, dan Tuhan ingin membuktikan bahwa umatnya adalah umat yang dibedakan dari siapapun juga. Kita mengetahui, ya, 10 tulah di Mesir, saudara, ya. 10 tulah di Mesir itu pun Tuhan membedakan, ya, di mana umat Israel pada waktu itu dia tinggal di tanah Goshen, ya. Nah, itu dibedakan walaupun di bagian tertentu terjadi bencana, ya, baik itu bencana kelaparan, bencana belalang, ya, kita sudah tahu 10 tulah itu. Tetapi bangsa Israel itu tidak mengalami hal itu, saudara, ya. Tidak mengalami hal itu karena umat Israel, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, ya, bahwa umat Israel adalah kepunyaan, warisan dari Tuhan, ya.
Demikian juga kita, saudara, saat ini. Saat ini Tuhan memisahkan ya antara belalang dan rumput, saudara, ya. Itu pasti dibedakan ya. Jadi sehingga nanti pada saatnya siapa yang akan menang itu diketahui, saudara, ya. Akan diketahui kalau seandainya mengikuti perintah Tuhan, ya, seperti yang Musa menginginkan bahwa engkaulah yang harus menyertai kami, ya, artinya Tuhan yang menyertai kami. Nah, dan kalau seandainya engkau tidak mau menyertai kami, biarlah kami diam di rumah, gitu kan, atau diam di tempat, ya. Nah, terkadang kita sebagai manusia, ya, ya, kita tidak tutup kemungkinan ada sifat-sifat yang namanya dari bangsa Israel, ya. Kita tidak bisa pungkiri hal itu, saudara, ya. Yang tegar tengkuk, ya, keras kepala, tidak mau nurut, ya, itu masih melekat di dalam kehidupan kita. Contoh, apabila kita memiliki sesuatu keinginan, ya, terkadang kita mengabaikan perintah Tuhan. Sudah tahu Tuhan tidak memberikan, sudah tahu Tuhan tidak mengizinkan, tetapi banyak sekali orang mengambil dalih, ya, mengambil dalih atas nama Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita tahunya bahwa ini kehendak Tuhan atau tidak? Itu nanti ketahuannya nanti di akhirnya, saudara. Kalau memang kehendak Tuhan, apapun permasalahannya, apapun rintangannya, tuh kita akan menghadapinya dengan sukacita, saudara. Ya, tetapi kalau seandainya memang itu bukan kehendak Tuhan, keinginan kita yang sudah kita peroleh itu akan hilang, saudara. Ya, keinginan kita yang sudah diperoleh, kalau seandainya bukan kehendak Tuhan, itu akan hilang. Contoh, ya, kita mengingat ya kejadian peristiwa Lot dan keluarganya, ya, di mana Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, ya. Kalau seandainya kita melihat sejarahnya, ya, sejarah perjalanannya, Lot itu diangkat oleh pamannya, yaitu Abraham, ya, diajak, sehingga apa? Lot itu menjadi kaya raya. Itu berkat Abraham. Nah, sehingga pada waktu berjalan bersama-sama dengan Abraham atau pamannya itu, di mana Lot mempunyai budak-budak, ya, untuk pekerjaannya, Abraham pun punya, saudara, sehingga ya para gembala di situ memperebutkan air, memperebutkan tempat, ya, sehingga pada saat Abraham melihat saat itu, ya udah, Abraham daripada perselisihan terus, ya, sehingga Abraham mengeluarkan pernyataan, ya, kepada Lot. Mereka memandang di depan. Dia berkata, Abraham, Lot, engkau pilih mau arah kemana, gitu kan? Engkau ke kiri, aku ke kanan. Engkau ke kanan, aku ke kiri. Jadi kita berpisah daripada kita perselisihan terus, ya. Nah, pada waktu itu apa, saudara, yang dilihat? Lot memandang Sodom dan Gomora itu, dilihat matanya itu sungguh luar biasa, ya. Makmur, ya. Kota yang enak, saudara, ya. Kota yang luar biasa di situ, ya. Nah, itu Lot pilih, saudara. Nah,
pada saat Sodom dan Lot berada di Sodom Gomora, itu kelihatannya bangsanya itu jauh-jauh dari Tuhan. Penyembah berhala, saudara ya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, saudara ya. Dan akhirnya apa, saudara? Lot lari ya, istrinya menjadi tiang garam. Karena kenapa? Dia menoleh ke belakang. Dia melihat harta saya, gitu kan? Harta saya itu hilang. Dia melihat dan menjadi tiang garam, saudara ya. Itu karena kenapa? Karena memandang mata. Ya, tadi lagu juga ya, apa yang tak dilihat oleh mata. Nah, kalau seandainya kita melihat pemandangan yang bagus ya, itu terkadang kita mau, saudara ya, melihat mungkin kan, mungkin kalau seandainya laki-laki ya, biasanya tuh kesukaannya ke elektronik ya, mungkin ke handphone, mungkin ke kendaraan ya. Waduh, enak gitu kan. Nah, apalagi kalau seandainya ditopang ada dananya, saudara ya. Terkadang suka tidak terpikir, waduh, ini jalannya Tuhan, kan? Saya harus ganti mobil, ya. Aduh, ini jalannya apa, kehendak Tuhan. Saya harus ganti apa, beli rumah gitu kan. Nah, terkadang tuh ya karena menyembunyikan keegoisan kita ya, ke hawa nafsu kita memakai nama Tuhan, saudara ya. Nah, begitu juga Lot. Nah, ini Sodom dan Gomora, Lot ini nanti kita akan belajar, saudara, inilah akan terjadinya cikal bakal bangsa Amon. Amon atau Aman, ya, zaman saat ini Aman, ya. Ini dari keturunan Lot, saudara ya, karena Lot mempunyai anak dari anaknya sendiri, saudara ya. Nah, kembali lagi ke firman ayat 17 ya. Ayat 17 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ya. Jadi Tuhan ya berkata langsung kepada Musa ya, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Jadi artinya ya, artinya Musa meminta penyertaannya dan Tuhan akan melakukannya karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nah, garis bawahi saudara ya, engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Ini hati-hati saudara ya. Jadi tidak bisa saudara asal percaya kepada Tuhan Yesus, asal percaya kepada Yesus, menyembah, melakukan pelayanan yang terbaik, mendapat kasih karunia. Ini hati-hati saudara. Kita harus melihat saudara ya, bagaimana perjalanan Musa sehingga Musa mendapatkan kasih karunia ya. Musa itu meninggalkan dari segala-galanya saudara ya, dari segala-galanya di zona aman. Dia tinggalkan, dia melayani Tuhan, ya. Dia membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Nah, itulah sehingga apa? Sehingga Musa mendapatkan kasih karunia, ya, karena Musa berjalan dengan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, sehingga Tuhan mengenal dia, ya, aku mengenal engkau, ya. Jadi banyak sekali orang-orang ya berkata demikian, asalkan aku percaya, asalkan aku telah ke gereja, asalkan aku sudah dibaptis, aku pasti masuk surga dan Tuhan akan mengenal kita. Belum tentu, saudara. Ya, ingat firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, "Nyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Ya. Sehingga banyak pada saat di situ orang berkata demikian, Tuhan, Tuhan, aku telah mengusir demi nama engkau. Tapi Tuhan tidak mengenal. Karena kenapa? Dari karakternya, dari sifatnya.
itu dari sifatnya bangsa Israel yang kita bawa, saudara. Dari tegar tengkuk, ya, dari keras kepala, mau menang sendiri, ya. Ya, ini saya tidak tutup kemungkinan baik perempuan maupun laki-laki, ibu rumah tangga. Nah, sedangkan Musa, ya, yang mendapatkan kasih karunia itu adalah seseorang yang lemah lembut, yang yang memaafkan, saudara. Ingat, bangsa Israel yang tegar tengkuk selalu menyalahkan Musa. Ya, Musa adalah seperti kambing hitam, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah memaafkan dari segala apa yang sesama kita yang telah kita perbuat, saudara? Ya. Oleh sebab itu, saudara, ya, kalau seandainya saudara mengalami hal sesuatu yang tidak enak atau tidak menyenangkan, kita mesti koreksi, saudara. Ada apa, kesalahan apa saya? Jadi bukannya menyalahkan siapa-siapa, apalagi saudara menyalahkan hamba Tuhan, ya. Daud pun yang tidak berani untuk menyalahkan Saul, apalagi membunuh, karena Saul adalah hamba Tuhan yang diurapi. Walaupun Saul itu mengejar-kejar Daud, saudara, ya, yang tiada ya saat itu ya Daud tidak melakukan kesalahan, gitu kan, tetapi karena iri hati, ya, Saul melihat Daud lebih besar, lebih banyak yang dipuji-puji, ya, oleh sukunya, sehingga Saul panas hati, gitu kan, sehingga ingin membunuh. Tetapi apa yang dilakukan Daud, ya, pada saat ada kesempatan untuk membunuh Saul? Kalau seandainya dilihat dari manusia, wajar-wajar saja, ya, Daud membunuh Saul, karena kelakuan Saul ini memang di luar batas, saudara. Ya. Nah, tetapi Daud tidak melakukannya, karena kenapa? Karena dia tahu bahwa Saul adalah seseorang yang diurapi, saudara, ya. Nah, jadi kita harus melihat, saudara, ya. Jangan, apalagi kalau seandainya, waduh, ini terkadang kan banyak sekali ini pencobaan, gitu kan, percobaan ini datang dari Tuhan. Kalau seandainya kita selidiki, Tuhan itu tidak pernah memberi percobaan, saudara. Ya. Bahkan Tuhan sendiri memberikan yang terbaik buat kita. Karena kenapa? Kita adalah anaknya, kita adalah ahli warisnya, kita adalah sang pencipta, ya, kita adalah penciptanya, ya, yang diciptakan. Sang penciptanya Tuhan Yesus. Saya salah terkeserimpet, saudara, ya. Nah, jadi kita mesti lihat, saudara, ya. Kenapa Musa mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan? Karena yaitu, ya, Musa berjalan dengan bangsa Israel karena kehendak Tuhan, ya. Terkadang kita maunya Tuhan, terkadang kita abaikan. Tetapi maunya kita yang kita besarkan, saudara, ya. Contoh, misalkan, saudara, udah tahu gerimis, tetap aja jalan, kan? Nanti kalau seandainya sakit, gitu kan, baru, ya, datang kepada Tuhan, ya kan? Nah, kita pun itu harus melihat, saudara, ya. Tuhan sudah tahu jangan keluar, itu hujan, gitu kan. Nah, tetapi kita bandel, kita masih membawa, ya kan, Israel yang lama, gitu kan, karakter-karakter Israel yang lama kita bawa. Di dalam keluarga pun demikian, saudara. Ya. Suami istri harus saling pengertian. Kalau tidak ada saling pengertian, itu ya istilahnya kalau perahu itu ya terombang-ambing, saudara, ya. Nah, makanya kenapa diadakan kita sebagai orang percaya diadakan konseling sebelum pranikah, saudara, ya. Saya pun menganjurkan kepada anak saya yang memang mau menikah di bulan Desember, dia harus mengikuti konseling, saudara. Dan itu pun
tidak mau dengan saya gitu kan. Saya meminta kepada hamba Tuhan di luar, jadi yang netral, saudara ya, netral. Jadi tidak ada unsur anak dengan orang tua, saudara. Terkadang kalau seandainya ada unsur anak dan orang tua, kita tidak tutup kemungkinan yang namanya KKN itu pasti ada, saudara. Nah, itu yang saya jaga, saudara. Oleh sebab itu saya menyerahkan seluruhnya ke Korda, saudara ya, biar mereka digembleng, saudara ya. Saya bilang, kalau seandainya memang perlu diomelin, ya diomelin, saudara ya. Jadi jangan memandang saya atau memandang siapapun juga, tetapi pandanglah firman Tuhan. Pandanglah firman Tuhan yang memang benar-benar menjadi pedoman untuk membangun bahtera ya keluarga, saudara ya. Dan ya puji nama Tuhan, ya mereka ikuti walaupun dengan acara yang padat ya, dengan kesibukannya yang luar biasa, dia ikuti, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu semua diberkati, saudara. Ya. Amin. Yang penting kita mengikuti, saudara. Kalau seandainya kita lihat, saudara, ini ada nggak nih orangnya nih, ya? Patrick sama si Fani nih, ya kan? Kalau seandainya ada, saya juga ini. Kalau seandainya dilihat dari segi penghasilan, saudara, ini kedua anak ini seorang karyawan, saudara, di mana itu langsung, saudara, berturut-turut dengan biaya yang luar biasa, saudara. Ya. Sudah beli mobil, saudara, itu mobil pun nyicil, saudara, lalu harus kawin, gitu kan? Oh nikah, gitu kan? Harus nikah. Nah, terkadang kan kita pertamanya dia juga bingung, saudara. Uang dari mana, dana dari mana, gitu. Saya bilang, minta Bapak yang ada di surga, sama Bapak di surga mintanya, jangan Bapak di dunia. Mereka ikutin, saudara. Mereka ikutin, ya, makanya dia melayani ya dengan tanpa pamrih, dan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Bahkan, saudara, biaya pernikahan dia bisa menghandle-nya, saudara. Bahkan dia membiayai keluarga kedua belah pihak, saudara. Sungguh luar biasa, saudara. Ya, sungguh luar biasa. Ya, apalagi keluarga saya ada yang di Sukabumi, ya, pasti memakan biaya yang besar juga, saudara. Dan itu dia bisa handle, saudara. Sungguh luar biasa. Semuanya itu Semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya bilang, kamu jangan terlalu berbangga. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Pemberkatan semua itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya ajarkan menanamkan kepada mereka demikian. Nah, sekarang saudara? Dia ditantang lagi, saudara. Ya kan? Ditantang lagi tahun depan dia berangkat ke Israel. Coba bayangin, saudara. Coba kalau seandainya saudara lihat, saudara. Berkat-berkat Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Seperti air, kerannya itu sudah terbuka, nggak bisa ditutup lagi, saudara. Nah, itulah, saudara, kalau seandainya kita mendapat kasih karunia, saudara. Nah, oleh sebab itu pelajaran pada malam hari ini, saudara, bagaimana mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Layani Tuhan, pentingkan, utamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu, saudara. Walaupun mungkin saat ini kita terkadang mungkin dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir, saudara. Ya. Saya diberikan pelimpahan untuk membuka gereja, nggak bingung, saudara? Bingung, saudara. Stres yang ada. Tetapi kenapa saya masuk ke dalam hadirat Tuhan? Kita beribadah, kita berdoa.
Jumat kita puasa, hari Sabtu kita pujian, penyembahan, kita terus naikkan ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga apa? Tuhan terus berkarya, saudara. Ya. Tuhan berkarya terus, saudara. Saudara bayangkan saja dalam 1 tahun ini ya, kalau seandainya saudara ikuti perjalanan Betani Immanuel, itu geleng-geleng kepala, saudara. Kita sudah melakukan ibadah padang udah 2 kali, saudara, di tahun ini. Lalu kita beli alat-alat musik itu dengan jemaat-jemaat yang ada, saudara. Sungguh luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya percaya dan yakin saudara, saudara itu hidupnya akan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau seandainya ada sesuatu hal yang mungkin saudara lemah, letih, lesu, saudara jangan ke siapa-siapa, saudara. Firman Tuhan, datanglah kepadaku yang lemah, letih, lesu, aku akan memberikan kelegaan. Bagaimana Tuhan begitu baik, saudara, ya. Terkadang orang yang, ya maaf saja ya kalau seandainya saya berbicara dengan agak kasar gitu, hanya orang yang bodoh saja, ya, yang mencari kekuatan manusia, sedangkan di firman Tuhan sudah terjelas, sudah tertulis, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan manusia. Ya. Ini, ya. Nah, terkadang kita manusia, ya, terkadang membaca firman dicampur aduk dengan pikiran kita, dengan keegoisan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau seandainya baca firman, berdoa, minta tuntunan firman hikmat dari Tuhan, Tuhan akan singkapkan, saudara, apa yang harus kita lakukan. Saya pun seorang karyawan, saudara, saya lebih memilih untuk beribadah, saudara, dibandingkan kesenangan pribadi, saudara, ya. Lebih mementingkan ibadah-ibadah yang ada, saudara, karena firman Tuhan pun mengatakan janganlah menjauhi ibadah-ibadah yang ada, saudara. Dan apa manfaatnya, saudara? Saat ini saya ya kerja pun ya agak santai, saudara, ya. Biasanya saya pulang itu malam, ya, jam 9 malam, paling siang itu jam 9 malam. Bahkan jam 10, bahkan sampai jam 12 malam itu pernah, saudara. Tetapi sekarang, saudara, jam 5 saja sudah ada di tempat tidur, saudara. Jam 5 sore saja, terkadang saya sudah ada di rumah, saudara. Sungguh luar biasa. Penghasilan apa? Penghasilan tidak berkurang, saudara. Sungguh luar biasa, malah bertambah, saudara. Ya? Karena kenapa? Kita harus memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita punyai. Mungkin kita diberkati dengan berkat materi, ya berkati Tuhan, ya. Berkati hamba Tuhan, berkati rumah Tuhan. Saudara nggak usah takut, saudara. Ya. Tadi saya dapat kabar, saudara, dari pemilik ruko, di mana rencana awal itu tanggal 7, saudara, serah terima, saudara. Saya udah mau tanggal 7, jadi lusa, ya, lusa. Besok kan tanggal 6, jadi lusa, hari Jumat, saudara. Saya sudah mempersiapkan, saudara, ya. Sudah mempersiapkan ini, walaupun saya juga bingung, saudara, ini dana dari mana, saudara, karena minggu kemarin kita baru DP-nya, saudara, uang mukanya. Udah uang muka, lalu beli Tuhan kasih AC, saudara. Tuhan kasih juga TV, saudara, yang luar biasa, saudara. Itu TV itu keluaran teknologi yang baru, saudara. Jadi nanti kita pakai layar itu tanpa kabel, saudara. Ya, kalau seandainya saudara main ke pasar modern itu ada catnya warna biru yang menghadap ke halte busway. Nah itu tempatnya, saudara. Itu udah dicat, udah bagus, saudara. Bagaimana Tuhan tidak baik, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu nanti tanggal 16, saudara, datang. Ya, datang
Ya kita mengucap syukur, saudara. Ya, saya bisa dari mana ini semua? Semuanya ini berkat dari saudara, berkat doa dari saudara. Ya, Tuhan memakai saudara dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi inilah firman Tuhan. Jadi garis bawahi, ya. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya Tuhan mengenal kita, ya? Itulah yang harus kita pertanyakan. Apakah Tuhan sudah mengenal kita saat ini? Ya. Jangan sampai nanti kalau sudah waktunya baru mencari Tuhan, ya jangan sampai Tuhan memberitahukan kepada kita, "Iyalah engkau, aku tidak mengenal engkau." Ya. Jadi hati-hati saudara ya, bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apalagi yang telah melayani, hati-hati dengan ucapan, karakter, ya, sifat itu hati-hati. Karena engkau adalah hamba Tuhan, karena engkau adalah utusan Tuhan. Jadilah terang dimanapun kita berada. Jadilah berkat dengan kepada siapapun juga, saudara. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu saja firman Tuhan pada malam hari ini. Karena keterbatasan waktu, nanti kita akan melanjutkan mungkin sesi terakhir ya di ayat Keluaran 33, yaitu nanti di ayat 18 sampai habis, saudara ya. Jadi kita bisa belajar ya, minimal saudara membaca firman Tuhan ya. Amin. Itu saja firman Tuhan. Biarlah semuanya menjadi berkat ya dengan firman Tuhan dan menjadi kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Kami mengucap terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan, kemanapun kami melangkah ya Tuhan. Engkau terus tuntun kami ya Tuhan. Walaupun kami saat ini sedang mengalami hal-hal yang mungkin bagi kami tidak menyukai, mungkin bagi kami adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan, tetapi kami akan berbalik arah ya Tuhan, 360 derajat kami berbalik arah kepada Engkau ya Bapa. Kami mengandalkan Engkau, Engkaulah yang menyertai kami, tuntun kami ya Tuhan untuk melangkah selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Mary. Oke, shalom semuanya. Halo. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita bisa berkumpul kembali pada hari ini. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Lambaikan tangannya yang diberkati. Amin. Ya, Amin. kita bersyukur ya. Ya, tiba saatnya kita terima kasih kepada Johan hambanya. Kita percaya Tuhan akan pakai terus dengan luar biasa dalam pelayanannya. Dan semua yang bertugas pada malam hari ini, khususnya Filia sebagai WL, Tuhan berkati buat pelayanannya, Gio, juga Tuhan berkati selalu buat multimedianya. Tuhan terus tambahkan talentanya dan Tuhan berkati selalu semuanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan ayat hafalan pada malam hari ini ada di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Ya, saya buka dulu ya. Oke.
Jadi siapa yang Oke, ada yang sudah siap? Ya. Oke, Tante Lipong siap. Jadi Silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Tuhan berkati Tante Lipong. Terima kasih, Ibu Mary. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Gio. Silakan Gio. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam tubuh Kristus? Yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Maminya. Terima kasih. Oke, sekarang maminya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. Oke. Oke, siapa lagi nih yang resen? Nggak ada ya? Mama, silakan Mah. Udah buka mic. Ini Mama putus-putus nih ya. Coba kita coba. Iya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Tuhan berkati, Ma. Oke. Selanjutnya Melina. Silakan, Ma. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang baru, Yang lama. ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Tuhan berkati ya, Ma. Masukannya ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tuhan berkati ya, Ma. Ya, silakan. Filia. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang menjadi pengikut Kristus? Jadi siapa yang ada? Oh ya, maaf. Aduh, salah. Ulang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Filia, Tuhan berkati. Maminya belum pulang, papinya Belum, Tan. Pada pulang malam. sendirian ya di rumah ya. Ya. Oke, Noel silakan. Sudah resen. Oke, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Oke. Yang baru sudah datang. Oh iya, sorry. Oke, Ibu 2 Korintus 5 17. Oke. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Oke, amin. Kasih Agian, silakan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang Jadi siapa yang ada dalam Kristus, jadi siapa yang ada dalam Kristus, Ya, jadi dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, Tuhan berkati Pak Siagian, Bu Melin dan Noel. Ya. Oke, selanjutnya tadi siapa ya? Tante Reni sudah buka. Silakan, Bu. Ya, dengar nggak? Dengar, Bu. Suaranya ada nggak? Suaranya ada, orangnya nggak ada sekarang. Udah, lengkap. Udah lengkap. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan. Awalnya pakai jadi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama lalu, sesungguhnya yang sudah datang. Oke, Tuhan berkati dan Reni. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, siapa nih? Pak Yongki, silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang tinggal di dalam Kristus? Siapa yang ada? Dia adalah tinggal. Jadi siapa yang ada? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Gracia. Gracia. Gracia, ayo. Mana Gracia? Apalan? Ayo, cepetan. Mana ya Gracia? Oh ini. 2 mulai. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang tinggal, yang kenceng dong, yang ada yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang sudah berkati. Kabur. Oke, terus berkati Pak Yongki. Gracia. Oke, selanjutnya Ibu Ping Ping sudah siap? Enggak dulu, bukan. Lagi mual. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Tochen, sudah siap? Dua Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, Tuhan berkati Citochen. Iya, selanjutnya keluarga Pak Darman ya. Ayo. Oke.
Kok saya? Gimana sih? Tua. Oh, ketua. Ketua katanya. Aduh. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Lupa. Jangan dong. Lupa. Yuk, Ibu silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang kasih ayat hafal. Yang kasih ayat hafalan harus bisa hafal. Kalau nggak bisa dihukum. Oh iya. Sudah hafal, Pak. Aman. Aman. 2 Korintus ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Selanjutnya, borongan nih. Ada tante lagi di luar. Oh, dua-duanya main di luar. Nathan juga. Oke. Selanjutnya, Pak Johan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh iya. Yang baru sudah datang. Ya. Oke. Kalian masih belajar ya? Oke. Siapa lagi yang belum ya? Sudah ya? Saya ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi apa ya? Jadi lupa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Benar nggak? Oke. Ya, semuanya ada yang ayat hafalan. Ada 18 orang. Saya sebutin ya yang sudah ayat hafalan tapi namanya belum dipanggil, tolong dikoreksi. Ya, 1 Ibu Lipong, Gio, Ibu Vera, Ibu Suanti, Amalina, Filia, Noel, Ibu Melin, Bapak Siagian, Ibu Renita, Bapak Yongki, Gracia, Tauchen, Bapak Darman, Ibu Ana, Fania, Bapak Yohan, dan Ibu Mary. Ada lagi yang belum disebut? Tapi udah ayat hafalan. Sudah ya semuanya ya. Oke. Ya, kita mau berapa bulan lagi kita sudah akan merayakan Natal ya. Jadi rajin-rajin kita ayat hafalan. Banyak hadiah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Ya, kita harus semangat buat ayat hafalan selanjutnya. Jangan mobil ya. Jadikan kendor, dapat mobil ntar. Nanti di gereja banyak mobil. Tinggal pilih aja. Iya, tinggal pilih aja. Banyak kok mobil di parkiran ntar di depan gereja. Mau yang gede ada, mau yang kecil juga ada. Kalau cuma pilih nggak ada yang marah ya, Bu. Yang bawa pulang. Mobilnya banyak. Mobilnya Tamiya banyak, ntar kita ambil Jeep. Iya, tinggal pilih aja mau yang mana. Oke, ya kita bersyukur ya untuk proses kita mau beribadah onset. Ya Tuhan berkati selalu. Ya Tuhan sediakan semuanya, segala keperluan dan kebutuhan kita. Terus kita berdoa, jangan kendor untuk berdoa. Apapun kita imankan,
apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan di dalam rumah Tuhan, Tuhan sediakan semuanya, Tuhan tahu semuanya. Makanya kita terus bersatu hati, amin. Siapa yang mau terus bersatu hati dan terus taat dan terus setia di dalam Tuhan, lambaikan tangannya semuanya. Kita percaya perjuangan kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini, terus semangat apapun yang terjadi di dalam pelayanan, kita harus pandang salib Tuhan. Jangan pandang mungkin kita sebagai manusia ada percecokan di dalam pelayanan, tetapi itu adalah cobaan yang harus kita hadapi, dan jangan membuat cobaan itu menjadikan kita kendor dalam pelayanan Tuhan, mundur dalam pelayanan Tuhan, tetapi jadikan itu semua semangat kita untuk terus mencari Tuhan. Amin. Dan ya, memang tadi suami saya sudah bilang besok ya besok sudah fix serah terima, kita akan melunasi semua biaya untuk sewa tempat, dan AC datang besok, dan besok juga pasang panggung ya. Sudah siap semuanya. Nanti ya saya akan foto ya untuk semua apa yang Tuhan berikan pada rumah Tuhan yang Tuhan sediakan untuk bisa kita beribadah onsite. Ya, kita bersyukur selalu segala apapun keperluan kita, Tuhan berkati lewat kita semua dengan kesatuan hati, dengan semangat. Itu adalah bukti, dan jadikan kita semua saksi Tuhan. Saya mau semuanya jadi saksi Tuhan di dalam, khususnya pada saat ini kita berdiri dari nol, dan kita harus jadi saksi Tuhan. Bukti nyata Tuhan, Tuhan nyatakan lewat kita semua bahwa apapun yang kita perlukan untuk rumah Tuhan, Tuhan sediakan. Jadi kita harus lebih percaya lagi bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan beserta dengan kita semua, dan khususnya buat rumah Tuhan. Rumah Tuhan aja Tuhan berkati selalu bagaimana kehidupan kita. Kuncinya cuma satu, Tuhan minta. Hati kita serahkan sepenuhnya buat Tuhan, dan kuncinya juga percaya Tuhanlah penolong di dalam hidup kita. Karena ya kita jangan, apapun masalah kita, ya kita harus hadapi, dan kita harus terus semangat di dalam Tuhan. Ya, biarkan Tuhan bekerja untuk proses-proses kehidupan kita, baik untuk pelayanan, baik untuk rumah tangga kita, pasti kita bisa hadapi. Biarpun itu dengan tetesan air mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Terus semangat, saya minta untuk semuanya, terus semangat di dalam Tuhan. Jangan kendor. Amin. Ya, kita mau ada lagi? Oh iya, hari ini kita masih ada waktu ya. Kita bersyukur selalu untuk hari yang Tuhan berikan pada hari ini. Ya, kita bersyukur saudara terkasih kita, khususnya Ibu Ping Saputri ya, hari ini bertambah usianya. Kita mau menyanyikan satu lagu sebagai ucapan syukur kita buat keluarga terkasih kita bertambah usianya di hari ini, pas tanggal 5 ya, Ibu Ping Saputri. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu untuk Ibu Ping Saputri. Sama-sama kita naikkan pujiannya ya. Selamat ulang tahun ya. Ya, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Umur panjang
umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Ya, Ping-Ping, ada kuenya nggak, mau ditiup nggak? Tiup dari jauh. Tiup dari jauh. Terima kasih teman-teman. Ya, ada kesaksian sedikit. Terima kasih banyak. Maaf ya, saya nggak open-open. Ya, ya. Oke, saya tolong dibuka. Saya kasih waktu sebentar untuk yang mau mengucapkannya. Happy birthday untuk Ibu Ping-Ping. Saya persilakan untuk semuanya. Happy birthday Bu Ping-Ping. Ya, makasih. Happy birthday Bu Ping Saputri. Makasih Pak Yohan. Bu Ping-Ping. Makasih Happy birthday Bu Ping-Ping. Aduh, Sehat terharu deh. selalu. Happy birthday Amin, Bu Ping makasih. Saputri. Makasih Pak Yosi. Happy birthday Bu Ping Saputri. Sampai Iya. semua berkati, sehat selalu ya. Makasih Bu Ana. Ya, makasih banyak. Makasih semua ya. Happy birthday ya Bu, Tuhan berkati. Iya Pak Darman, makasih banyak. Aduh, saya bersyukur bisa ada di apa ya ibadah ini tuh dari awal. Aduh, benar-benar bersyukur banget deh. Terima kasih. Saya bersyukur sama Tuhan bisa diketemukan dengan teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sama-sama. Terus Iya. semangat dalam Tuhan, cepat sembuh dan sehat selalu. Biar kita Amin, bisa amin. sama-sama ibadah onset. Iya, amin. Oke. Biar diberkatin Tuhan. Amin. Iya, makasih. Oke, ya. Doa syafaat siapa ya hari ini ya? Gimana ya? Oke, sebelum kita mengakhiri doa untuk doa syafaat, ada yang mau didoakan? Ya, kita doakan Ibu Ana yang berdoa syafaat ya malam hari ini. Tolong dicatat ya, Ibu Ping-Ping, biar kesehatannya terus Tuhan pulihkan. Dan selamat untuk kamu ya. Ada lagi yang mau didoakan? Anak-anak yang ulangan terus ya. Kita doakan biar anak-anak semuanya sehat selalu dan Tuhan berkati di dalam sekolahnya ya. Dan ketiga untuk gereja ya, Bu Ana, terus kita doakan biar Tuhan berkati selalu segala apapun keperluan untuk ibadah onset ya. Ada lagi? Pak Yongki itu kita doakan biar rumahnya cepat laris manis. Oke, itu aja ya. Ada lagi nggak tambahan sebelum ditutup nih? Jangan ragu-ragu untuk meminta doa pada Tuhan. Oke, kalau tidak ada kita akhiri dan kita akan kepada Ibu Ana untuk doa syafaat. Berkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul dalam ibadah fellowship malam hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kesehatan Tuhan beri dan ibadah kami kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini yang telah melayani Engkau Tuhan. Untuk Bapak Johan yang telah menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Tuhan memberkati Pak Johan di dalam kesehatan dan pekerjaannya dan seluruh keluarganya Tuhan Kau berkati. Hamba juga berdoa untuk Filia yang telah membawakan WL
Tuhan juga memberkati Filia dalam kesehatan dan studinya ya Bapak. Biarlah Tuhan jadikan Filia untuk menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk yang multimedia, Gio Tuhan berkati dalam kesehatan dan sekolahnya juga Tuhan, Engkau berkati keluarganya, mamanya, dan seluruh keluarganya Tuhan berkati. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati, Tuhan tahu segala keperluan anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati segala keperluan mereka dan segala pekerjaan usaha mereka, Tuhan berikan kelancaran. Dan hamba juga berdoa untuk malam hari ini di mana Ibu Ping-Ping yang berulang tahun, Tuhan tambahkan 1 umurnya, dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan terbaik, kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan berkati Ibu Ping-Ping di dalam usahanya dan keluarga besarnya, Tuhan juga memberkati. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Yongki ya Tuhan, di dalam kesehatannya, matanya juga Tuhan, Engkau jamah, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, mujizat. Kami percaya tiada mustahil bagi Engkau Tuhan, dan kami juga berdoa untuk rumahnya yang belum, yang mau dijual, biarlah Tuhan yang menolong, dan sehingga ada pembeli yang mau membeli rumahnya ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan Pak Yongki dan seluruh keluarganya. Hamba juga berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang masih ulangan. Tuhan berikan hikmat kepintaran sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap tugas sekolah dengan baik, dengan nilai yang baik ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dan kesehatan terbaik dan masa depan yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja kami yang rencana onsite di tanggal 16 Oktober ini Tuhan, kami percaya semua akan berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu, dan seluruh keperluan yang masih belum terpenuhi, kami percaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memenuhi semuanya ya Bapak. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dan boleh mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Indonesia tercinta Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, seluruh aspek kehidupan bangsa kami, ekonomi, kesehatan, biar semua dalam berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, beserta seluruh jajarannya. Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk mereka menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang selalu menjunjung tinggi Tuhan yang Maha Esa di dalam kepemimpinannya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Andreas Adi beserta seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam kesehatan serta pelayanannya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu memelihara kehidupan dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, dan kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan yang akan dibawa oleh Bapak Johan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Korda kami, Bapak Pendeta Andreas Kurniawan ya Tuhan. Urapan-Mu kami percaya terus mengalir di dalam kehidupannya ya Bapak, di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Jadikan setiap talenta yang beliau Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya dengan iman kami akan percaya, kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu.
Diberkatilah segala usahamu, pekerjaanmu, pelajaranmu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu terus naik, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita. Amin. Haleluya. Ya, sebelumnya kita akan akhiri dengan biasa kita berfoto. Nah, ini ya, saya persilakan Noel, Gracia, Fania. Kelihatan kamu ke sini, jangan ke sini. Oke. Noel, kemana ini Noel? Ya. Oke. Ya. Ayo siap-siap Gracia itu, Noel, Dio. Oke, yuk. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara mandi jempolnya. 1, 2, 3. Haleluya. Oh iya, ini nih yang masih belum sempatin diri buka kamera, tolong dibuka ya kameranya. Tante Pinting lagi pusing. Kami lagi sinyalnya nggak bagus kayaknya, jadi nggak bisa open. Udah. Ya udah, mari saudara untuk kedua kalinya, my love-nya. 1, 2, 3, sarangeo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Noel, dan berkati sembuh ya, berkati Amalina sehat selalu dan berkati Pak Darman semuanya, Bu Ana. Ayo sehat selalu. Sampai bertemu besok ya dalam ibadah SOM. Terima kasih. Berkati Cita-Cita. Ya.